قاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحديث العممي ولا يضيق رسول الله جاءك به إذا الكريم تجلى باسم منتقم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم يا رب يا نرجل الدقنة من زلة عجمت إن الكبائر في الغفران كالأمم يا رب مصطفى بلغ مقام مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب اللهم صل وسلم وبارك عليه ربي زدني علما وارزقني فهما والحقني بالصالحين ربي زدني علما وارزقني والحقني بالصالحين ربي زدني علما وارزقني فهما والحقني بالصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Laqad qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Shadaqallahul azim wa shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadratil muhtaramin, para hadirin, para asatidz, para ujad, jamaah Masjid Besar Ar-Ridwan yang saya hormati dan saya banggakan. Mari sama-sama kita panjatkan puja-puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan rahmat, taufik, hidayah serta inayah dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita limpah curahkan sholawat dan salam kita untuk junjungan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin, mari sama-sama kita buka
pengajian kita ini dengan membacakan suratul Fatihah, Ummul Quran yang mulia. Kita minta mudah-mudahan dengan karomah mukjizat daripada suratul Fatihah, Allah memberikan kita ilmu yang manfaat baik di dunia maupun akhirat, dan juga Allah akan mempermudah segala urusan-urusan kita. Allah memberkahi segala dalam kehidupan kita dan semua aktivitas kita dalam kehidupan kita sehari-hari, dan mudah-mudahan Allah memberikan ridhonya pada kita sekalian. Dan juga pada ini kita kirimkan untuk para arwah-arwah, orang-orang tua kita, guru-guru kita, jamaah Masjid Besar Ar-Ridwan, dan juga orang-orang yang telah menginfakkan hartanya untuk pembangunan Masjid Besar Ar-Ridwan. Mudah-mudahan mereka semua arwah-arwahnya Allah terima amal ibadah mereka, Allah tempatkan mereka di taman surganya Allah Subhanahu wa taala, yaitu Raudhah min Riyadil Jannah. Al-Fadlah haratin Nabi Muhammad Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ali wa azwaji wa dzurriyyati wa ahli baiti summa ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdatina wa jaddatina wa ustazina wa muallimina wa la kulli muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Billahi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Maqalah ke-25. Al-maqalatul khamisatu wal ishrun. Ruwiya annahu alaihi sholatu wassalam kharaja zata yaumin ala ashabihi. Diceritakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar menemui sahabat-sahabatnya, sahabat-sahabat Rasul. Kemudian dia mengatakan kepada para sahabatnya, kaifa asbahtum, kaifa asbahtum, aidakhaltum fi waqtis sobah. Rasulullah bertanya kepada para sahabat, bagaimana keadaan pagi kalian? Bagaimana kondisi pagi-pagi kalian tadi? Apa itu artinya? Bagaimana kalian memasuki waktu pagi, gitu ya. Artinya aidakhaltum fi waqtis sobah. Waktu pagi itu kalian bagaimana kondisinya? Kemudian para sahabat menjawab, faqalu asbahna. Mereka menjawab, kami jalani pagi-pagi kami. Bagaimana? Jadi aisirna bis sobah mu'minina billahi jalla wa'ala. Jadi kami jalani waktu pagi ini dalam keadaan iman kepada Allah yang maha mulia lagi maha luhur. Jadi pada pagi-pagi pas bangun tidur, sholat, mereka melaksanakan sholat subuh berjamaah. Ditanya oleh Rasulullah, bagaimana kondisi tadi pagi menurut perasaan masing-masing para sahabat-sahabatnya? Ternyata apa?
Para sahabat menjawab, pagi-pagi itu kami dalam kondisi yang baik. Ya. Kami isi pagi-pagi ini dalam keadaan iman kepada Allah. Imannya masih melekat. Kan ada Pak. Adam dalam bahasa itu ada. Pagi beriman, sore kufur. Ada. Ya kan ya? Paginya beriman, sore kufur. Atau sebaliknya, sore beriman, masuk waktu malam, pagi-pagi kufur. Ada orang perubahan waktu berubah. Begitu juga tentang penyakit, ya, rezeki dan juga apa? Anugerah. Ada penyakit, ada rezeki, anugerah. Ada yang pagi-pagi sehat, ya kan ya, sorenya sakit. Dan sebaliknya, sorenya sakit, sore pagi sehat, gitu. Jadi tergantung kepada semangat kita yang kita kerjakan. Makanya hidup itu harus semangat, Pak. Semangat. Orang yang semangat itu akan sehat. Makanya kalau ada orang sakit, coba semangat ya, semangat. Ya. Kita menjenguknya, semangat ya, supaya cepat sembuh. Jadi sakit itu harus semangat supaya diri kita cepat disembuhkan dari penyakit. Tergantung kepada kita sendiri, Pak. Kita sendiri yang merubah kondisi. Kalau kita kondisinya down terus, kecewa, hati ngomong terus, ya kan ya, lama-lama sakit. Makanya jangan pelihara rasa kecewa, buang. Kalau kecewa, cari tempat yang kita kira menyenangkan diri kita, gitu Pak. Makanya di situ ada acara-acara refreshing. Refreshing apa? Refresh itu apa? Segar, menyegarkan diri, merefresh diri kita. Bukan laptop aja di refresh, diri kita refresh. Makanya disebut refreshing, ya. Tamasya, tour. Gitu. Itu supaya apa? Diri kita menghibur dengan kondisi apa? Alam yang kita biasa kita lewati, kita dengar, kemudian kita amati, pergi tempat lain, berbeda. Setiap bepergian harus punya kesan. Kesannya apa? Ternyata alam di sana seperti ini. Ternyata kondisi di sana begini. Kehidupan sana begini. Dibawa dalam kehidupan kita supaya lebih baik. Makanya orang pergi ke Mekah, ke Madinah, pergi haji, kehidupan di sana yang dialamin enak. Enak. Tiap harinya, malam harinya enak, dia ibadahnya enak, gitu kan ya. Setiap apa yang dia lakukan merasa nikmat, makanya dalam hati pengen lagi. Udah pulang pengen lagi. Ya kan ya, makanya aku berkali-kali ada umrohnya, berkali tiap bulan umroh. Bahkan ada yang berdoa, ya Allah, ya berikan saya kesempatan untuk haji setiap hari. Setiap hari, setiap tahun, ya doanya setiap tahun. Makanya ada katakan dalam doa, Allahumma balligh maqasidana ziyaratal haramain fi kulli sanatin, gitu ya, fi kulli sanatin. Allahumma balligh maqasidana ziyaratal haramain. Sampaikan ya Allah maksud dan niat kami untuk bisa ziarah ke tanah haram, ya. Mekah, Madinah. Ngapain sana? Kapan mau coba? Fi kulli sanatin, setiap tahun ya Allah berikan kami kesempatan. Bahkan bukan hanya setiap tahun, ada yang per 2 bulan berangkat, per 2 bulan berangkat. Itu pemimpin KBIHU, ya kan ya. Kelompok bimbingan ibadah haji dan umroh. KBIHU itu artinya apa? Kelompok bimbingan ibadah haji dan umroh, gitu ya.
Nah itu para hadirin sekalian. Jadi berubah pada pagi, makanya Rasulullah bertanyanya begitu pada sahabat, bagaimana kondisi pagimu tadi? Kemudian mereka menjawab semua sahabat, asbahna sirna fis sobah mu'minina billah. Pagi-pagi kami ya Allah dalam kondisi baik, ya. Kemudian dalam kondisi beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah, gitu. Nanya lagi Rasulullah. Faqala Rasulullah SAW, wa ma alamatu imanikum. Coba kalau kamu beriman, apa tanda-tandanya kamu beriman? Tandanya apa? Ditanya oleh Rasulullah. Tadi kan pagi-pagi kondisinya beriman. Ditanya Rasulullah, bagaimana? Apa tanda-tandanya kamu beriman? Yang kamu rasakan kamu beriman kepada Allah pagi-pagi, tandanya apa? Gitu ya. Kata para sahabat, qalu nasbiru alal bala. Ya. Mereka berkata, kami sabar atas segala musibah. Bala itu musibah. Atas segala musibah, ujian dari Allah, kami sabar. Itu beriman. Berarti orang-orang yang sabar adalah orang-orang yang beriman. Ditinggal mati, kehilangan, apa dan lain sebagainya, sabar. Berarti dia menandakan bahwa orang itu adalah beriman. Itu kata para sahabat, nasbiru alal bala, kami sabar atas segala musibah. Kemudian yang kedua, wa nashkuru alar rohoi, ya, bersyukur atas segala kemewahan. Ar-roho, atas segala kemewahan. Rezeki banyak, kita mensyukuri, ya kan ya. Rumah bagus, tempat tidur enak, WC-nya bagus, ya kan ya. Kendaraan ada, syukuri semuanya. Wa nashkuru 'alar raha, kemewahan itu kami syukuri yang Allah berikan. Karena itu apa? Merupakan al-imtihani minallahi ta'ala. yakni apa? Ujian dari Allah, tadi bala. Kemudian al-ittisa'i fil ma'isyati, ya, adalah apa? Kelapangan insai fil ma'isyah, kelapangan dalam kehidupan kita, lega, hidup tenang, ya kan ya. Lapangnya Allah, ya Allah lapangkan negeri kami, ya, hidup kami, ya, lapangkan. Jadi nggak merasa nyesek. Ada kan orang yang kehidupannya sempit, ya, merasa sempit. Ini minta lapangkan dalam kehidupannya, ya. Kemudian kata sahabat lagi menjawab pertanyaan Rasulullah, wa narda bil qada, dan kami rela dengan ketetapan Allah, ketentuan Allah kami rela. Jadi apa? Allah menentukan dalam berbagai macam kenyataan yang diciptakan menurut apa yang harus terjadi dari segala hal. Jadi zaman-zaman sekarang banyak selama-lamanya Allah masing-masing menciptakan apa, mentakdirkan, ini kodoknya Allah begini tiap hari, ketentuannya. Kamu mendapatkan rezeki hari ini, kamu mendapatkan musibah hari ini, kamu mendapatkan anugerah hari ini, wah macam-macam gitu. Jadi apa? Semuanya yang Allah berikan kita ridho,
ikhlas, rela, ya, menerima apa yang Allah berikan kepada kita. Nah, itu adalah para hadirin sekalian 3 macam jawaban dari pertanyaan Rasulullah kepada para sahabat. Ya, jawabannya ada 3 macam yang dijawab oleh para sahabat. Yang pertama apa tadi? Masih ingat? Nasbiru alal bala. Ya. Bersabar atas musibah. Kemudian yang kedua, nashkuru alar roho, bersyukur atas segala kemewahan, keberuntungan, ya. Wa nardo bil qada, dan ridho kepada qadanya Allah. 3 macam yang dijawab itu adalah tanda-tanda bahwasanya kita dalam kondisi beriman kepada Allah setiap hari. Jadi jangan jawab kalau tanya bagaimana kondisimu, nggak apa-apa, biasa-biasa aja, tenang-tenang aja. Jawabannya kalau kita kan biasa gitu. Kalian dalam kondisi beriman, peningkatan setiap harinya ada. Beriman kepada Allah, iman kita makin lama makin tebal, makin tua makin bagus ibadahnya, ya kan ya? Makin tua ibadah kita perbanyak. Yang tadinya nggak pernah bangun malam udah mulai bangun malam untuk qiyamul lail, ibadahnya udah banyak. Yang tadinya nggak pernah, jarang-jarang berjamaah, sholat berjamaah. Yang tadinya subuh kesiangan, sekarang udah tepat waktu subuh ke masjid. Perubahan, ya. Ada yang sholatnya nggak mau ke masjid, di rumah aja, bang. Nah, ini adalah suatu apa? Wa nashkuru, ya, alar roho, bersyukur atas segala kemewahan yang didapat, ya, yang didapat dari anugerah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah dijawab demikian, ya, oleh para sahabat, faqala alaihi salatu wassalam, disambut jawaban para sahabat oleh baginda Rasulullah SAW. Ini riwayat Pak, cerita, ya. Antumul mu'minuna haqqo, kalian itu adalah orang-orang yang beriman dengan sebenar-benarnya iman, gitu. Orang yang beriman dengan sebenar-benarnya beriman. Tuh, ternyata gitu. Kenapa? Jawaban 3 itu bisa menciptakan satu situasi yang cool dari Rasulullah. Itu dipuji, mendapat pujian dari Rasulullah. Itu benar, bahwa itu adalah perilaku orang-orang yang beriman dengan sebenar-benarnya iman. Maka itu, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, ya, bertakwalah kamu dengan sebenar-benar takwa, gitu. Turut takwa. Nah, Rasulullah menyambut para sahabat begitu. Antumul mu'minuna haqqo, kalian itu adalah orang-orang yang beriman dengan sebenar-benarnya iman. Ai imanan mutabikon lil waqi'i, ya, yakni apa? Beriman sesuai dengan kenyataan. Beriman sesuai dengan kenyataannya, real. Rasulullah memandang para sahabat sesuai dengan jawaban yang mereka lontarkan atas pertanyaan Rasulullah. Kemudian Rasulullah warabbul ka'bati, ya. Ini wau huruf qasam, berarti sumpah. Demi
demi Tuhan pemilik Ka'bah. Al-wawul qasam. Qala ba'dul arifina asrabru salasu maqamatin. Jadi Rasulullah tadi apa? Rasulullah menyebut dengan kata sumpah demi Ka'bah, ya, demi Allah yang memiliki Ka'bah, gitu. Bahwa mereka itu adalah beriman dengan sebenar-benarnya iman, ditandaskan dengan kalimat itu, wa rabbul Ka'bah. Kemudian langsung qala ba'dul arifin asrabru salasu maqamatin. Sebagian para ulama yang bijaksana berkata, arif itu artinya arifin itu bijaksana, orang yang arif, orang yang tahu, yang paham. As-sabru salasu maqamat, bahwasanya sabar itu ada 3 tingkatan, 3 tempat. Tarkus saqwa wa hiya darajatut tabi'in. Nah, ini sabar itu tiga tingkatan. Yang pertama, tidak pernah mengeluh. Dalam apa? Dalam kesusahan. Tidak pernah mengeluh dalam kesusahan. Siapa yang biasa begini? Ini adalah para tabi'in. Ya, para tabi'in. Ini nggak pernah mengeluh. Para pengikut Rasul. Lanjutannya. Tarkus syaqwa wa hiya darajatut tabi'in. Ini adalah derajat para tabi'in. Warida bil makdur, ridho dengan takdir. Ini tanda-tanda orang yang sabar. Tingkatan sabar itu ridho dengan takdir Allah. Apa ridho? Rela, ikhlas, ya. Allah memberikan takdir kita ikhlas. Kemudian yang ketiga, cinta terhadap musibah. Wal mahabbatu lil ibtila wa hiya darajatus as-siddiqin. Terhadap musibah, cinta terhadap musibah. Nah, ini gimana? Dan itu adalah sabar dalam tingkatan para siddiqin. Orang-orang yang benar. Makanya kalau orang-orang ada doa Allahumma ja'alni miskinan, gitu ya, ada itu doa. Pernah dibaca nggak? Jadikan aku orang-orang yang miskin, ya. Nah, ini ada para tabi'in seperti itu. Wahia darajatu as-siddiqin, derajat para as-siddiqin. Ini para hadirin sekalian, sifat-sifat yang ditunjukkan oleh para sahabat, kemudian para tabi'in, as-siddiqin, itu yang kita teladani, ya. Bahwa kita nanti juga akan bersama-sama orang-orang yang benar, orang-orang as-siddiqin. Karena fafil hadis ubudillaha alar ridho fa illam tastati fa bis sabri ala ma takrahu khairun kasirun. Karena itu di dalam hadis ini, beribadahlah kepada Allah secara sukarela. Lalu jika engkau tidak mampu, maka dalam bersabar.
atas sesuatu yang tidak engkau sukai terhadap kebaikan yang banyak. Bersabar terhadap kebaikan yang banyak, banyak kebaikan-kebaikan. Suruh bersabar. Ada satu kisah begini Pak. Sitah baginda Nabi yang pada luka-luka itu. Nabi Ayub. Ya. Penyakitnya. Padahal Nabi Ayub awalnya ya, dia hidup dalam kondisi yang baik. Penuh melimpah harta. Anaknya soleh. Istrinya. Kemudian pada saat dia termasuk orang yang sabar, terkenal dengan kesabarannya, si Nuh itu apa? Nabi Nuh diuji oleh Allah, sabar dan keimanannya diuji. Sampai mana kira-kira kesabaran yang Allah berikan kepada Nabi Ayub, bukan Nabi Ayub. Diujilah, pertama hartanya habis. Ya, musnah usahanya, bangkrut. Kemudian anaknya meninggal semua, 10 orang meninggal. Semuanya meninggal. Tinggal dia kemudian dapat sakit lagi. Sakitnya apa? Sakit macam-macam penyakit. Sakit kulit. Tapi apa? Dari hari ke hari, bulan ke bulan, minggu bulan ke bulan, sampai ke tahun. Dia tetap bersabar, dia tetap beribadah, tetap bersyukur, tetap berzikir kepada Allah setiap saat, mengajak istrinya. Istrinya, ayo terus bersabarlah. Allah beserta kita, Allah sedang menguji kita. Kesabaran kita sampai mana? Dan lagi kita nggak seberapa. Yang Allah memberikan musibah, adalah musibah berat Pak. Sama masyarakat dikucilkan. Ya kan ya, mau bergaul malu. Kenapa? Badannya borok semuanya. Bahkan ada satu kisah mengatakan bahwa itu dibelatungin segala luka-lukanya. Kalau dia mau sholat katanya belatungnya enggak seperti itu sih. Ditaruhin, ntar taruh, dicopotin, ntar taruh lagi. Itu adalah dalam satu kisah, nggak ada terbaca seperti itu. Cuma punya penyakit kulit. Nah, beberapa tahun dia malah kata istrinya, coba Bapak minta berdoa kepada Allah agar engkau diampuni. Engkau kan seorang Rasul, apapun yang engkau minta Allah pasti kabulkan. Apa jawabnya Nabi Ayub? Malu. Saya malu berdoa minta sembuhkan penyakit saya. Malu. Kenapa? Kalau dihitung kita sekarang, saya sakit kita susah begini baru berapa tahun. Sedangkan awalnya kita senang. Kita kaya udah berapa tahun? Udah kaya 40 tahun. Ya. Tetapi baru dikasih 7 tahun, kaya 20 tahun. Udah kaya 20 tahun yang ngalamin dalam apa? Dalam kehidupan berumah tangga bersama istri dan anak. Udah 20 tahun dia kaya, senang ya. Sedangkan apa? Baru dikasih musibah. Sekarang benar musibah baru 7 tahun. Kalau dihitung masih lama. Aku malu untuk berdoa, minta kepada Allah untuk minta sembuhkan segala penyakit. Malu minta sembuh gitu, udah 7 tahun masih malu gitu. Akhirnya apa? Nggak mau sembuh. Tapi Allah memberikan anugerah kena kesabarannya seorang Nabi Ayub alaihissalam beserta keluarga. 18 tahun menderita dalam penyakit itu, Allah berikan kesembuhan. Sembuh, diberikan anugerah. Anaknya yang mati diganti lahiran. Anaknya menjadi 20 anak. Mati 10, nanti hartanya berlimpah. Diberikan anugerah. Kenapa? Lulus dalam kesabarannya.
Kalau kita baru sehari batuk, penyakit, berdoa ya Allah sembuh, gitu kan ya, berdoa terus kan gitu. Ngeluh. Ya, kalau manusia biasa gitu, tapi seorang Rasul mau berdoanya malu. Begitu juga kesusahan, Pak, kesusahan dalam hidup kita. Kita kadang-kadang susah kalau orang diberikan anugerah iman, ternyata anugerah iman lebih berharga. Di zaman Rasulullah Nabi Musa alaihissalam, ada seorang pasangan suami istri, susah kondisinya, melarat, pakaian cuma itu. Dia bertahun-tahun ngikutin Nabi Musa alaihissalam untuk ibadah kepada Allah. Dengan kesusahannya sabar, dia ridho, dia ikhlas. Allah berikan pengajaran Nabi Musa masuk ke dalam keimanannya. Karena sang istri meminta kepada suaminya, coba Bapak, kita kayaknya udah hidup bertahun-tahun berkeluarga, susah terus. Ya, susah terus, kenapa ini? Mintalah kepada Rasulullah Musa alaihissalam. Kata suami, iya. Yang penting kita minta, yuk kita datang ke tempat Rasul, datang berdua suami istri yang susah. Minta kepada Nabi Musa alaihissalam, ya Rasulullah, saya minta tolong, rasanya saya udah capek banget hidup susah. Pakaian kalau kotor cuci, ganti, nungguin yang itu kering bersih. Makan udah capek. Engkau kan Rasulullah, engkau kan lebih dekat kepada Tuhan kita, engkau lebih dekat kepada Allah. Tolong doakan kami agar kami menjadi kaya. Kami udah capek banget hidup miskin, capek. Minta doa sama Nabi Musa. Kata Nabi Musa, iya, saya akan munajat sama Allah engkau tentang kehidupan engkau. Munajat Rasulullah Nabi Musa alaihissalam. Untuk siapa? Untuk umatnya, pasangan suami istri. Dapat anugerah. Ya, Allah mengabulkan apa yang engkau minta, yang tadi aku katakan, sampaikan dari kamu. Tapi kamu diberikan kaya cuma setahun. Nggak lama, cuma setahun doang. Kayaknya 1 tahun. Tapi apa? Benar besoknya kaya, Pak. Kaya dia. Uangnya banyak, usahanya banyak, nambah. Rezeki min haitsu la yahtasib, dari mana-mana datang. Diberikan kaya mendadak. Walau alam dari mana hartanya, tiba-tiba kaya. Tapi apa? Muhasabah seseorang yang beriman kepada Allah, yang kemarin dia sabar, kemudian ingat tentang kesusahannya, ingat sesama orang miskin nggak enak, gitu kan ya? Muhasabah lagi dia. Pada saat dia kaya, dia pengen bantu orang-orang yang miskin semua. Apalagi udah kita mah kaya 1 tahun, besok kita susah lagi. Kata suami pada istrinya, udah kasih aja harta kita yang kita miliki, walaupun kita habisin nggak bakal habis, karena jarak waktu tempuhnya 1 tahun, masih lama. Right. Ada pembangunan, sumbang, ada orang susah, kasih. Setiap hari akhirnya punya kantor macam-macam nih, pendistribusian. Setiap hari, nih buat zakat, nih buat fuqara, nih buat makan, semuanya. Setiap hari sibuk dia ngontrol untuk mendistribusikan hartanya dia secara gratis, keluarkan oleh para duafa, fuqara, dikasihin, Pak. Mungkin kalau kita ada zaman itu kita dapat. Ya. Di zaman itu kaya, terkenal dengan kekayaannya, dengan kedermawanannya, maka orang-orang sudah banyak berdatangan, dikasih.
Datang kasih. Itu setiap hari sibuk, Pak. Sibuk dengan apa? Dengan menyalurkan harta buat para fuqara, masakin, buat yatim semua. Dikasih, sibuk dia. Sehingga lambat laun apa? Udah sampai 1 tahun lewat dia masih sibuk aja, Pak. Kayak perjanjiannya 1 tahun, ini udah lewat 1,5 tahun. Loh, kok udah 1 tahun lebih? 1 tahun 6 bulan ini kata Nabi Musa alaihissalam, masih tetap kaya ini orang. Padahal Allah ngasih 1 tahun. Bertanya Rasulullah, ya Allah, kenapa dia masih kaya saja? Katanya engkau memberikan hanya 1 tahun. Benar, dia akan tetap kaya. Kenapa? Aku hanya membukakan 1 pintu rezeki buat dia, tetapi dia mampu membuka pintu-pintu rezeki yang lain, bisa dibuka semua. Makanya rezekinya dari berbagai macam pintu dia masuk. Tadinya cuma hanya 1 pintu, karena lantaran dia murah kepada fuqara, fakir miskin, yatim, semua orang-orang susah, dia bantu, pintu rezekinya semakin banyak. Dan Allah malu, merasa kata Allah merasa malu kalau ya aku mencabut kekayaannya. Dia aja sama orang miskin murah banget, masa aku kejam? Kata Allah begitu kan? Masa aku kejam akan menutup kekayaannya hanya 1 tahun? Makanya aku berikan dia terus kaya, seumur-umur kaya, Pak. Kenapa? Bersyukur. Ya. Memiliki harta, dia salurkan lagi. Ternyata benar, Pak. Harta yang sedikit kalau kita kasih orang, Allah akan memberikan beberapa lipat ganda. Itu. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah. Perumpamaan bagi orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, kama salihabbah, seperti biji. Kalau ditanam, biji tumbuh, ambatat, tumbuhlah dia biji itu. Sab'a sanabil, 7 cabang. Setiap cabang fi kulli sumbulatin mi'atu haba, ada 100 biji. 1 biji jadi 700 tuh. Jadi Allah wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah tidak akan mempersempit rezeki orang semua. Diluaskan rezekinya. Nah, ini tanda-tanda orang yang bersyukur, orang-orang yang sabar. Ya, orang-orang yang sabar begitu. Seperti apapun dia ikutin, sabar. Tapi apa? Ntar buah dari kesabaran adalah kemenangan, anugerah yang didapat. Ya. Kalau dalam makalah as-sabru katsibri, katanya murrun fi mazaqatihi. Sabar itu pahit rasanya. Pahit. Tapi apa akibatnya? Lakin awaqibu ahla minal asal. Lebih manis daripada madu. Lebih manis daripada madu. Apa itu ya? Manis. Buah orang yang sabar girang banget. Dah. Paham Pak ya? Paham. Ada yang bertanya, silakan sekalian. Nah. Mohon dijelaskan lagi, ada belum paham. Tadi Ustaz menjelaskan ada kata-kata cinta musibah. Ini kita musibah. Kebanyakan orang kan cintanya harta dan keluarga. Iya. Gitu ya. Makanya ya tingkatan ini ada tingkatan, gitu ya. Orang-orang dikatakan cinta terhadap musibah. Ini ada di sini kan ba'dul arifin fis sabri, ya. Sebagian ulama-ulama yang bijaksana, orang bijaksana begitu Pak. Contohnya nih, waktu Al-Maghfurlah Kiai Nur Ali dalam kisahnya yang saya tulis, Al-Maghfurlah menceritakan ada orang yang bijak,
Orang bijak itu ngelihat padi. Orang zaman dulu padi ya. Padi mau udah siap panen. Tapi kata orang yang arif ngomong apa? Ya Allah, ini padi udah cakep banget, udah mau panen besok. Kira-kira yang punya padi, yang punya sawah ini nikmatin nggak padi ini? Gitu ya, itu bijak gitu ya. Ternyata apa? Wallahu a'lam, dia nikmatin nggak padi ini. Kenapa? Karena padi ini waktu dia tanam banyak mengambil apa? Barang dari pinjaman Bimas. Waktu itu zaman-zaman Bimas gitu ya. Zaman Bimas. Ternyata apa? Padi itu panen buat bayar utang Bimas, bahkan kekurangan. Gitu. Nah itu bijak gitu. Kalau kita nggak paham, masa punya sawah nggak bisa nikmatin orang udah panen begini gitu. Nah itu. Jadi ada cinta musibah di sini, ya. Tarkus, ya. Tidak pernah mengeluh terhadap apa. Kemudian cinta terhadap musibah. Wal mahabbatu lil ibtila, cinta terhadap musibah. Musibah bagaimana? Karena gini, yang namanya musibah itu apa? Contoh gini, Allah memberikan amanah kepada kita, ya kan? Anak amanah Allah kan ya, istri amanah, harta amanah. Amanah itu, ya, amanah itu adalah barang titipan. Contohnya saya mau Ustadz Mahfud, saya titipin Ustadz Mahfud, saya titipin HP. Tolong dijaga aja, pakai sama dia, silakan pakai. Tapi suatu hari saya ambil, sini HP ya, saya ambil. Ikhlas, ya enggak? Tapi kenapa kok titipan dibilang musibah? Ya kan ya? Itu kan amanah. Istri kan amanah. Pada saat dia meninggal, pada saat titipan Allah diambil lagi sama Allah, katanya musibah. Padahal itu barangnya barang siapa? Barang Allah. Gitu orang bijak gitu. Itu begitu. Cinta musibah perumpamannya begitu, Pak. Ikhlas terhadap musibah. Titipannya anak, ya. Intinya ikhlas. Hah? Intinya ikhlas. Ikhlas di situ. Jadi ridho adanya kan ya, ridho bil ibtila. Nah itu pada saat kita ambil titipan kita, Allah ngambil titipannya, kita bilang innalillahi wa inna rajiun kan gitu ya. Dari Allah dia dititipkan kepada saya, sekarang kembali kepada Allah. Iya begitu di situ jelasnya. Nah makanya gitu itu. Nah kalau saya nitipin HP saya ambil, masa dibilang musibah? Kan saya nitipin doang. Gitu kan ya, kalau kita antar manusia. Tapi kena antar Allah, Allah ngambil anak kita, Allah ini. Ya emang udah kehendak Allah. Kita cintai itu musibah yang itu. Kita terima dengan ikhlas, rela. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Udah engkau udah pegel. Ya. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim